Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Sekarang kita masuk ke subbab terakhir dan juga di bab yang terakhir, yaitu Error Trapping for a Better Life. Jadi di sini kita akan belajar jenis-jenis dari error di Google Sheets, lalu bagaimana cara menangani error tersebut. Oke, langsung saja kita ke next slide. Di sini kita sudah ada tabel jenis-jenis error pada Google Sheets. Total ada 8 jenis. Dari 0 sampai error yang seperti ini. Lalu, setiap error itu punya kode nomor masing-masing. Untuk mengetahui kodenya ini, kita bisa menggunakan function error.type. Kita coba dulu praktekkan function error.type. Lalu kita select cell yang ada errornya. Lalu kita autofill. Nah, ini nomornya yang di sini berasal dari jenis error yang sudah dikelompokkan langsung oleh Google Sheets. Jadi total ada 8. Kita akan bahas satu-satu contoh dari error-error masing-masing dan kapan error itu akan terjadi. Untuk yang null error atau error nomor 1, ini kebetulan kalau di sini ada nih, kalau pakai error type ketemu ada nomor 1. Tapi di kenyataannya kita tidak pernah menemukan error jenis null ini di Google Sheets. Jadi kita akan langsung mulai ke error nomor 2, yaitu error ketika membagi number dengan 0. Di sini ada tabel, ada instruksi. Kita mau jalankan instruksi ini ke dalam bentuk formula atau function, sehingga kita menghasilkan jenis error yang kita buat di sini. Yang pertama yaitu error div/0. Ini berarti membagi number dengan 0. Kita coba yang pertama, yaitu 1 bagi 0. Lalu 200 bagi 0. 178 bagi 0. Lalu ini juga bisa menggunakan function sum. Ini D1 harusnya ya. Atau kita tambah aja biar sama. Kita tambah kolomnya. Nah, jadi E. Sama dengan sum E1 sampai E5, lalu bagi 0. Lalu count E1 sampai E5, lalu dibagi 0. Nah, semuanya menghasilkan error div/0. Jadi, mau number, mau function, atau bahkan formula, kalau dibagi dengan 0, akan menghasilkan error seperti ini. Karena secara matematis juga, angka berapapun ketika dibagi dengan 0 akan menghasilkan tidak terhingga. Tidak terhingga menjadi error di Google Sheets. Jenis errornya adalah div/0. Kita lanjut ke jenis error yang ketiga, yaitu value. Error ini terjadi ketika ada value yang tidak benar dalam kalkulasi. Supaya lebih jelas, langsung saja kita coba di Google Sheets. Nah, kita mau coba jalankan instruksi di sini untuk menghasilkan error value. Sama dengan 1 dikurang A. Lalu sama dengan 1 bagi A. Lalu 1 dikali A, dan A ditambah A. Nah, ini menghasilkan error value, karena ada value yang tidak benar dalam kalkulasi. Number tidak bisa dikurang dengan teks, atau bahkan dilakukan operasi yang lain. Tidak akan bisa antara number dengan teks. Dibagi tidak bisa, dikali tidak bisa, ditambah juga tidak bisa. Lalu
penambahan teks juga tidak bisa dilakukan di Google Sheets. Walaupun secara matematis, kadang penambahan teks dan teks dianggap sebagai penambahan variabel. Tapi ternyata kalau di Google Sheets, kita tidak bisa melakukan hal itu. Yang bisa digunakan untuk operasi matematis hanya data number. Jadi, kalau ada yang error value-nya atau tidak sesuai, akan menghasilkan error jenis value. Selanjutnya, kita ke error nomor 4, yaitu ref. Error ini terjadi ketika ada referensi sel atau range yang tidak valid. Langsung saja, kita coba lagi di Google Sheets. Nah, di sini kita coba menarik referensi dari sheet 1 sel A1. Saya copy sama dengan, lalu saya paste, error, lalu kita coba menggunakan rumus VLOOKUP di sini. Kita paste, kasih sama dengan, lalu sama dengan A. Oh, ini nggak bisa di sini. Ini harus dicoba di sini. Sama dengan A4. Lalu enter. Nah, ini semua menghasilkan error ref. Berarti ada referensi yang tidak benar. Kita bahas dari yang ini. Ini dia mau membaca nama sheet yang namanya sheet 1 sel A1. Ini dia bakalan error karena sheet yang namanya sheet 1 tidak ada di workbook ini. Jadi dia error. Lalu yang VLOOKUP. Yang VLOOKUP ini dia mencoba baca data referensi D sampai E, berarti ini D sampai E, tapi di kolom ketiga bakalan error karena referensinya saja cuma 2 kolom, tapi dia mau data di kolom ketiga, jadi error. Lalu yang ini dia mau membaca sel A4, sedangkan itu adalah sel dia sendiri, jadi ini juga tidak bisa, akan menghasilkan error ref. Kita lanjut ke error jenis kelima, yaitu name. Error ini terjadi ketika ada nama yang tidak dikenal oleh Google Sheets. Kita coba praktekkan di sini. Nah, ini ada instruksi. Kita coba copy yang ini, lalu kita kasih sama dengan, lalu paste. Lalu yang ini juga sama dengan, lalu paste. Nah, semuanya menghasilkan error jenis name. Berarti ada nama yang tidak dikenal oleh Google Sheets. Kita lihat dari yang ini dulu. Ini nama functionnya yaitu hitung yang tidak dikenal oleh Google Sheets. Karena nggak ada function yang namanya hitung. Jadi dia error. Lalu yang ini. Di sini argumennya ada argumen bentuk teks. Tapi nggak dikasih kutip. Ini menjadi nama yang tidak dikenal oleh Google Sheets. Maka akan error name juga. Selanjutnya, error yang nomor 6, yaitu error num. Error ini sebenarnya jarang ditemukan di Google Sheets, tapi ada. Yaitu ketika ada kesalahan komparasi pada suatu argumen. Ini biasanya terjadi di function statistical atau math. Kita coba di sini, ke error num. Nah, ini ada function permutasi dan kombinasi. Ini coba kita copy, lalu paste di sini. Pakai sama dengan. Lalu yang kombinasi. Kita copy, paste ke sini. Nah, keduanya menghasilkan error num. Karena ada kesalahan dari komparasinya. Di sini, untuk permutasi dan kombinasi, angka yang besar harus diletakkan di depan. Angka yang kecil harus diletakkan di belakang. Baik permutasi dan kombinasi. Jadi kalau kebalik, akan error num. Karena komparasinya salah antara angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil. Kita lanjut lagi ke error nomor 7, yaitu NA. Error ini terjadi ketika suatu value tidak available.
atau tidak tersedia. Kita coba di sini ke error NA. Nah, di sini kita mau pakai VLOOKUP dan filter. Kita copy, paste di sini, pakai sama dengan. Lalu yang filter kita copy ke sini, pakai sama dengan. Nah, keduanya menghasilkan error NA. Berarti nilainya tidak available atau tidak tersedia. Kita bahas dari yang VLOOKUP dulu. Dia mau VLOOKUP ini teks E di tabel ini. Tapi ternyata tidak ada teks E di tabel ini. Jadi nilainya tidak tersedia. Maka akan error NA karena nggak ketemu hasilnya. Sama juga dengan yang filter. Yang filter mau filter ini dengan syarat angkanya harus 5. Sedangkan nggak ada angka 5. Maka dia akan error. Karena value hasil kalkulasinya tidak ditemukan atau tidak tersedia. Kita lanjut ke jenis error terakhir, yaitu ke-8, yaitu error yang berada di luar 7 error di atas. Ini sebenarnya error yang benar-benar error. Karena sampai Google Sheets bingung, ini error jenis apa. Makanya dikasih tulisan error aja gitu. Tapi nggak bisa dibedain, dia masuk ke tipe error yang mana. Kita coba di sini. Nah, ini contohnya cuma 1. Misal di sini saya copy, lalu kasih sama dengan paste, enter. Nah, maka akan muncul error seperti ini. Karena ini juga bingung ya jelasinnya, karena emang nggak jelas gitu. Ini maksudnya apa? Maksudnya mau function kah, formula, tapi nggak ada simbol tambah, simbol kali. Jadi benar-benar nggak jelas. Maka akan muncul error seperti ini. Sekarang kita lanjut ke error trapping. Nah, ke pengertian error trapping itu sendiri. Jadi, error trapping adalah suatu bentuk prediksi apa hal yang terjadi sehingga menyebabkan suatu function atau formula itu error dan memberikan saran perbaikan ke user. Jadi kita bisa prediksi nih, kalau nanti kira-kira bakalan error, kita bisa masukkan saran atau perbaikan. Lalu, contohnya, ketika menggunakan VLOOKUP, nilai yang dicari tidak ada di tabel referensi, maka akan menghasilkan error. Error di sini akan menjadi error NA, karena value tidak available. Nah, dengan menggunakan error trapping, ketimbang kita menghasilkan error NA, bisa kita atur untuk menampilkan teks nilai tidak ada pada tabel. Ini adalah contoh dari error trapping. Error trapping pada Google Sheets bisa dilakukan menggunakan function if error. Nah, supaya lebih jelas, kita akan langsung praktekkan di sini. Di sini, yang pertama, kita mau coba VLOOKUP kategori dari barang-barang di sini yang diambil dari data di sini. Ini menggunakan VLOOKUP. Langsung saja sama dengan VLOOKUP. Kita select D2, ambil dari sini, jadikan absolute reference, lalu, 2, karena mau ambil kategori di kolom 2, 0, lalu enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, ini ada yang error nih, karena sawi tidak ada di sini, tidak available, maka akan error. Ketimbang menghasilkan error begini, kita bisa menggunakan error trapping. Di sini kita kasih if error. Secara default, if error akan menghasilkan blank. Misal di sini langsung saya tutup. Lalu saya tarik ke bawah, maka dia akan blank. Karena defaultnya if error menghasilkan blank. Yang ini saya hapus. Di sini saya mau menghasilkan tulisan nama barang, atau jangan nama barang deh. Barang tidak tersedia. Nah, seperti ini. Lalu saya tarik ke bawah. Maka sawi
akan muncul barang tidak tersedia ketimbang menghasilkan error. Error trapping juga sangat baik kita gunakan dalam penggunaan array formula. Kita coba di sini VLOOKUP tapi menggunakan array formula. G3 sampai G. Di kolom ini jadikan absolute reference, 2, 0, jadikan array formula. Ini kita coba enter dulu. Nah, yang bawahnya bakalan muncul error. Ini kan kurang enak ya dilihatnya. Jadi, bisa kita hilangkan menggunakan if error. Lalu ditutup kurung. If errornya secara default aja, supaya menjadi blank. Maka errornya akan menghilang. Tapi bagaimana nih jika seperti ini kasusnya? Di sini kita kasih sawi. Sawinya juga kebaca blank. Padahal kita mau si sawi ini kebacanya barang tidak tersedia. Kalau begitu, kita bisa gunakan kombinasi yang lain. Ini saya hapus dulu. Kita akan kombinasikan if VLOOKUP, array formula, dan if error. Jadi kita pakai if dulu. If G2 sampai G sama dengan blank, maka hasilnya adalah blank. Tapi kalau tidak sama dengan blank, berarti ada isinya, koma, kita mau VLOOKUP. VLOOKUP G2 sampai G dari tabel di sini. Jadikan absolute reference, 2, 0, lalu tutup kurung untuk VLOOKUP, tutup kurung lagi untuk if, gunakan array formula, lalu tambahkan if error. If error. Kalau error, mau kasih tulisan koma, barang tidak tersedia. Barang tidak tersedia. Tutup kurung, lalu enter. Nah, yang ini, yang bawah, akan menjadi blank. Karena dari function if-nya. Kalau kolom G-nya blank, ininya juga akan blank. Lalu yang sawi akan menjadi tulisan barang tidak tersedia. Karena dia dihasilkan dari if error. Yaitu, jika error, tampilkan barang tidak tersedia. Nah, ini untuk gabungan banyak function. Benar-benar membuat hidup kita lebih baik. Selanjutnya, kita mau coba hitung jumlah buah, sayur, dan daging di kolom kategori di sini. Kita mau coba menggabungkan filter dan counta. Jadi, kita pakai filter dulu. Filter kolom ini B2 sampai B. Jadikan absolute reference, koma, syaratnya B2 sampai B harus, ini jadikan absolute reference juga, harus sama dengan kolom J. Tutup kurung, depannya kita kasih counta, karena mau hitung jumlahnya. Lalu kita enter, dan tarik ke bawah. Secara sekilas, kita nggak tahu kalau ternyata ada perhitungan yang salah, yaitu di daging. Katanya daging ada 1, padahal daging nggak ada sama sekali di sini. Berarti perhitungannya salah. Kenapa salah? Salah karena counta juga menghitung error. Jadi kalau ada error, akan dihitung oleh counta juga. Nah, si filter ini akan menghasilkan error. Coba kita hapus countanya, lalu enter. Nah, akan error NA, karena nilai tidak tersedia. Kenapa tidak tersedia? Karena nggak ada di kolom ini value yang berupa daging. Maka akan error. Nah, di sini bisa kita perbaiki menggunakan error trapping if error. Jadi, di depan filter perlu kita tambah if error. If errornya secara default saja. Lalu tambah satu kurung lagi di belakangnya. Kenapa kita pilih if error default? Karena kita mau tidak terhitung oleh counta.
yang tidak terhitung oleh Kaunta adalah blank. Jadi kita pakai if error default, yaitu blank. Lalu enter, dan ditarik ke bawah. Nah, ini baru benar. Perhitungan daging adalah 0, karena daging tidak ada. Tidak terasa, kita sudah menyelesaikan One Week Google Sheets Mastery course ini. Mudah-mudahan ilmunya dapat diterima oleh teman-teman dan bermanfaat dalam teman-teman mengerjakan pekerjaan teman-teman ataupun pelajaran dan pendidikan yang teman-teman sedang jalankan. Terima kasih sudah mengikuti One Week Google Sheets Mastery. Sampai jumpa.